didukung oleh Kembali di Special Report, pemirsa KTT G20 di Nusa Dua Bali sudah berakhir. Namun pesona Bali masih membekas di benak para kepala negara yang hadir. Lalu apa saja momen seru yang terjadi di KTT G20? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda. Selasa malam, setelah merampungkan rapat KTT G20 hari pertama, para kepala negara menghadiri gala dinner di Lotus Pond, Komplek Garuda Wisnu Kencana. Tamu undangan mulai berdatangan satu persatu mulai pukul 19.00 WITA dan disambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang berpakaian adat Bali. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, terlihat memakai batik nuansa biru gelap dan bermotif bunga. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menggunakan batik bernuansa merah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga terlihat memakai batik berwarna merah. Pangeran sekaligus putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, datang dengan pakaian khas Arab Saudi. Di lokasi jamuan makan malam, para kepala negara disuguhi tarian tradisional hingga pertunjukan musik yang menjadikan suasana malam penuh dengan keakraban. Pertunjukan musik dan video mapping di tebing Bukit Kapur GWK membuat mata Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menoleh ke kanan kiri, fokus menikmati penampilan. Ekspresi kagum terlihat dari gestur Presiden Tiongkok Xi Jinping yang mendekati Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangan. Begitu pula dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang terlihat tersenyum sepanjang acara. Saat mempersilahkan para kepala negara dan tamu undangan menikmati hidangan, Presiden Joko Widodo berharap hidangan yang disajikan tidak terlalu pedas. Leaders of G20 countries, invitees, international organization, ladies and gentlemen, thank you for your presence here at Garuda Wisnu Kencana. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties to the world and humanity. Please enjoy the dishes that we have prepared for you. I hope it is not too spicy for your excellencies. Thank you. Usai menghadiri jamuan makan malam di Garuda Wisnu Kencana, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan aksi tidak biasa. Dalam perjalanan, tiba-tiba ia turun dari mobilnya dan berjalan kaki sejauh 2 km. Macron berjalan kaki dari Simpang Uluwatu sampai dengan Politeknik Jimbaran, sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Macron bahkan menggendong seorang bayi, menyapa warga setempat dan menerima permintaan foto warga. Selain mendapat pengawalan dari pengawal pribadi, sejumlah personel kepolisian juga nampak mengawal Presiden berusia 44 tahun tersebut. Diketahui Macron memiliki kedekatan emosional dengan Bali. Lantaran waktu kecil Macron kerap diajak orang tuanya jalan-jalan di Pulau Bali. Esok harinya, Presiden Jokowi mengajak para kepala delegasi G20 menanam bibit mangrove di Tahura Ngurah Rai, Bali. Penanaman bibit mangrove yang dilakukan para tokoh dunia berlangsung santai dengan masing-masing memegang cangkul. Usai menanam bibit, Presiden Jokowi kemudian mengajak para tamu berkeliling Tahura Bali dan melihat lokasi penangkaran bibit mangrove. Sembari memimpin rombongan, Presiden Jokowi tampak beberapa kali berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Dalam kesempatan ini, para pemimpin negara G20 terkejut sekaligus mengapresiasi perkembangan pembangunan hijau yang dilakukan Indonesia. Mereka banyak yang kaget bahwa kita sudah melakukan sejauh ini dan ini mereka mengatakan ini ada sebuah pekerjaan yang konkret. Indonesia merupakan negara dengan hutan mangrove terluas di dunia, yaitu 3,3 juta hektar. Kawasan Tahura Ngurah Rai seluas 1.300 hektar ini menjadi contoh sukses bagaimana hutan mangrove diperbaiki dan menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna. Dalam rangkaian acara KTT G20 di Bali, atensi publik juga tertuju pada Ibu Negara Iriana Jokowi saat menjamu Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kyun-hee di Hotel The Apurva Kempinski, Bali. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambut langsung kedatangan Ibu Negara Republik Korea Selatan Kim Kyun-hee di lobi kedatangan. Iriana mengajak Kim Kyun-hee melihat sejumlah pertunjukan budaya Indonesia, di antaranya gamelan Bali dan tarian penyambutan Panyembrama. Selain itu, Iriana juga mengajak Kim Kyun-hee melihat sejumlah kain tenun ende Bali dan kerajinan silver Bali yang ditampilkan di sebuah gebyok. Usai mengajak istri Presiden Korea Selatan melihat budaya Indonesia, Iriana Jokowi mengajaknya untuk melakukan jamuan minum teh bersama. Selama berbincang dan menikmati jamuan minum teh, musik biola dan sasando mengalun membawakan sejumlah lagu-lagu tanah air, yang diantaranya lagu Tanah Air, Angin Mamiri, hingga Bengawan Solo. KTT G20 di Bali bukan hanya mempertemukan para kepala negara beserta ibu negara, tapi juga mempertemukan mantan Presiden Indonesia. Tampak Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, duduk satu meja dalam sebuah rangkaian acara pertemuan G20 di Bali Selasa malam. Dalam foto yang beredar, juga tampak mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, antara lain Yusuf Kala dan Tri Sutrisno hingga Hamzahas. KTT G20 bukan hanya menghasilkan kesepakatan penting dan serius, tapi juga menyuguhkan kegembiraan dan keakraban di antara para kepala negara anggota. Selamat atas suksesnya KTT G20 di Indonesia dan sampai jumpa di KTT G20 tahun depan di India. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda dengan Bang Usman Kansong, di antara yang membahas terkait dengan momen santai dan akrab yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo dan delegasi dalam jamuan makan malam. Sesaat lagi.